Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di museum bersama Dr. Ufron. Sekarang ini kita di acara bedah bukunya Pak Prof. Alfons van der Kraan. Dan Pak Dr. Ufron sekarang jadi pembicara untuk bedah buku nemenin beliau. Tapi kayaknya beliau nggak bisa hadir karena sakit. Jadi ini behind the skin-nya kita ini sama dia. Bersama onyahnya dan debaynya di sana itu. Nggak mau tenar ya. Jadi pagi ini semoga acaranya lancar. Kalaupun beliau nggak sempat untuk datang, ya minimal beliau ini sebagai pengganti karena ganti Alfons karena bukunya itu juga yang menginisiasi untuk di translate alih bahasa adalah beliau, sesuai dengan yang ada di video saya sebelumnya bersama beliau. Jadi kita mau masuk ke dalam, tapi sebelumnya kita buat video lah sebagai apa istilahnya, salam pembuka. Bagaimana Pak Dokter untuk acara hari ini? Sehat? Ya, kita berharap Prof. Alfons harus sehat sehingga bisa memberikan pencerahan perspektif tentang sejarah Lombok, minimal karya beliau sendiri, beliau yang menjelaskannya. Dan ini langsung kita tanya mbahnya gitu. Mbahnya di dengkotnya langsung. Jadi secara metodologis kita bisa tanya ke beliau apakah sejarah yang beliau tulis ini selama ini kan banyak soal misal diragukan benar atau tidaknya, nanti kita bisa langsung konfirm kepada yang bersangkutan. Oke. Jadi kayak gitu ya. Ini pengantar saja dulu. Nanti di dalam kita dengar ulasan lebih detail. Oke, assalamualaikum. Narasumber yang pertama adalah Bapak Dr. Ufron SHMH. Beliau adalah akademisi dari Universitas Mataram dan beliau juga adalah penerjemah buku untuk lembaga Lenge Foundation. Buku ini yang beliau terjemahkan. Silakan kami mengundang untuk bersama. Ya, dan juga kami persilakan Pak Doni Sumber. Bapak Doni untuk naik ke atas panggung. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kita banggakan, yang telah bersedia hadir di sini tanpa mengurangi semangat kita untuk belajar tentang banyak hal, karena tema kita di sini adalah kuliah di museum. Tadi kita sudah mendengar testimoni Pak Van der Kraan langsung. Dan beliau ada di salah satu hotel di daerah Senggigi, dan itu sebenarnya beliau sangat senang untuk hadir bersama kita pada kesempatan ini, karena faktor usia juga faktor kesehatan. Akhirnya informasi yang saya dapat, beliau sempat dibawa ke UGD kemarin sore sampai malam, dan tadi atas bantuan teman dari LHSS ini, saya luar biasa terbantu. Ini tepuk tangan buat teman-teman LHSS. Ada Pak Ali, ada Mas Gegen, segala macam yang telah menyukseskan acara ini. Dan kami terbantu karena di sini ada dua pembicara kita, dan beliau adalah orang yang bersinggungan langsung dalam proses penterjemahan buku itu. Ada Pak Dr. Ufron dan ada Pak Doni, dan kita bisa mendengar nanti apa yang menjadi substansi dari buku tersebut. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati, saya banggakan, dalam penulisan sejarah tentu ada perdebatan, itu tidak mungkin kita tutupi. Tapi perdebatan sejarah itu harus menjadi dialektika yang terus membangun, bahwa kita harus menemukan kebenaran sejarah yang versi mana yang hasil dialektika itu menjadikan kita
lembaran sejarah itu menjadi rujukan. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah-sejarah yang telah ada itu harus juga memberikan nilai tambah bagi kita dalam pemaknaan sejarah. Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang terkolonialisasi, atau kita juga harus tampil menjadi dengan karakter keilmuan kita, sehingga kita harus juga memahami kajian postkolonialisme, dan mudah-mudahan itu memberikan kontribusi kita. Kami di museum menjalankan acara ini juga ingin berbagi informasi, dan nanti sesi ketiga kita akan mendengar perspektif dari Pak James Bennett. Mudah-mudahan beliau tetap bergabung bersama kita untuk mendengarkan kira-kira silang budaya yang terjadi di Nusa Tenggara Barat di abad ke-18 sampai dengan abad ke-21 itu seperti apa. Baik teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan narasumber kita yang pertama. Kepada Dr. Ufran kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ufran. Saya sebenarnya bukan latar belakang seorang sejarawan. Kami membentuk yayasan atau Lenge Foundation. Ini sebenarnya menerbitkan beberapa karya yang ditulis oleh Indonesianis, khususnya tentang sejarah Nusa Tenggara Barat. Jadi ada beberapa nama yang sebenarnya menulis sejarah NTB, dan ada ruang kosong selama ini yang tidak terisi, Bapak Ibu. Jadi tidak ada buku yang kira-kira bisa dijadikan rujukan untuk para pestudi, khususnya mahasiswa ataupun para peneliti itu yang kira-kira buku standar apa. Nah, kami ini sebenarnya menerbitkan buku sejarah tentang Nusa Tenggara itu dari Bima, Bima, Sumbawa, maupun Toku, maupun Lombok. Nah, salah satu buku sejarah yang lama kami pertimbangkan dan kami cari itu adalah buku karya Van der Kraan. Nah, kenapa karya ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu? Ada istilah Latin itu historia rerum gestarum. Jadi sejarah itu bisa masa lalu yang dijelaskan atau diceritakan. Nah, karya Van der Kraan yang Bapak Ibu mungkin belum baca ini terbit kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan sudah lama dari masa terbitnya ini, sekarang baru dibedahnya. Nah, dulu naskahnya itu diterjemahkan oleh Bapak Doni Supandra di samping saya ini. Jadi naskah ini kami belum cetak kembali. Nah, tiba-tiba tadi malam dikontak untuk membahas buku ini. Oh, saya juga kaget, ini ada apa ini? Dan kebetulan Van der Kraan akan datang ke Lombok. Nah, pada hari ini sebenarnya saya selaku penerbit buku ini akan ketemu Van der Kraan. Tapi kelihatannya semalam beliau diajak beranjang sana jalan kaki oleh teman-teman Lombok LHS ya, Lombok Heritage Society itu. Jadi rupanya kecapean beliau hari ini tidak bisa bersama kita di forum ini. Nah, singkat cerita, buku itu kami terbitkan dan memang ini menjadi naskah kunci sebenarnya karya Alphonse ini. Kenapa menjadi naskah kunci? Nah, kami di Lenge Foundation itu memang lama mendiskusikan karya ini dalam bentuk disertasi awalnya. Nah, kebetulan naskahnya itu dipegang oleh Pak Doni yang diterbitkan oleh Singapura kalau nggak salah, Pak Doni. Diterbitkan di Asia ya, di Heidemann ya di. Nah, Pak Doni yang pegang, tapi kami di Lenge itu sudah lama mendiskusikan naskah ini. Jadi karya Van der Kraan ini sangat menarik, dan karena menyangkut masa yang paling sensitif pada kira-kira episode perjalanan atau sejarah di Lombok.
kita tahu sendiri, mohon maaf Bapak Ibu, sejarah Lombok ini sangat banyak versinya dan seolah sangat tabu untuk didiskusikan. Ada banyak versinya, bahkan perang mulut itu biasa terjadi kalau membicarakan sejarah Lombok itu. Nah, kita memang butuh satu karya dari sarjana yang memang betul-betul menggunakan metodologi secara ketat, sehingga kebenarannya itu bisa diterima sebagai sesuatu yang objektif. Nah, karya Van der Kraan ini walaupun mungkin dibantah oleh beberapa karya lain, seolah ada misal disertasi di UGM ataupun beberapa karya lain gitu seolah, tapi sampai sekarang saya belum menemukan titik yang kira-kira ini misinterpretasi oleh Van der Kraan. Kalau kita lihat misal sejarah yang dilukis oleh Van der Kraan, itu ada 3 masa atau periodisasi yang sangat krusial dalam sejarah Lombok itu. Pada masa, karena buku ini merekam pada akhir abad 19 bagaimana kekuasaan Bali di Lombok. Nah, kemudian beralih eranya ketika Belanda menguasai Lombok. Jadi pada 1890 itu kira-kira Belanda itu menguasai Lombok atau berpindah dari kerajaan Bali ke pemerintah kolonial Belanda. Nah, kemudian setelahnya itu juga menggambarkan pra Belanda itu bagaimana posisi sejarah di Lombok. Tapi yang paling penting sebenarnya buku ini kalau saya sebagai pembaca atau dari perspektif penerbit, jadi buku ini merekam bagaimana misal kisah seolah-olah sejarah itu adalah kisah pertarungan antara kekuatan-kekuatan besar di dunia. Tapi angle yang diceritakan oleh Van der Kraan itu yang menjadi menarik menurut saya selaku penerbit. Van der Kraan itu mengisahkan bagaimana sejarah sosial ekonomi di Lombok. Nah, ada titik penting yang dikisahkan oleh Van der Kraan itu, karena pada masa akhir abad 19 di Lombok atau pada masa kekuasaan Bali di Lombok itu ada kelas tribangsa, kemudian ada kelas perwangsa, dan kemudian ada kelas petani. Jadi Van der Kraan itu memberikan angle atau perspektif baru bahwasanya, jadi tidak ada misalnya seolah kerajaan kekuasaan Bali itu kemudian menjajah Lombok itu hanya Bali murni gitu atau kekuasaan intrusi dari luar. Tapi yang dikisahkan oleh Van der Kraan itu adalah bagaimana pertarungan kelas sosial ini. Jadi eksploitasi dalam parlong itu terjadi, dan posisi kelas petani itu selalu berada pada posisi tertindas. Nah, pada masa kekuasaan pemerintahan Bali ada tribangsa dan perwangsa itu, kemudian mereka bersekutu. Ya. Jadi pemerintahan Bali itu menggunakan perwangsa Sasak itu untuk menindas atau menarik pajak yang cukup besar kepada masyarakat petani Sasak. Ya. Nah, kemudian dari konteks itu kemudian Van der Kraan itu mengisahkan bagaimana kemudian para petani itu kemudian melakukan conga atau pemberontakan terhadap bagaimana misal kekuasaan Raja Bali atau perwangsa kerajaan Bali atau perwangsa Sasak itu karena menindas masyarakat atau petani Sasak. Nah, jadi angle yang diambil oleh Van der Kraan ini cukup menarik karena sejarah itu tidak hitam putih gitu. Jadi seolah-olah Bali menjajah Lombok gitu. Tapi yang ada itu sebenarnya ada kelas sosial tertentu yang menindas kelas sosial yang lain. Nah, karya ini sebenarnya mungkin ini pengaruh juga mungkin perkembangan ilmu sosial pada 1970-an. Karena riset Van der Kraan ini berlatar belakang pada lagi cukup masifnya kajian-kajian atau studi tentang interdependensi ataupun studi-studi postkolonial pada tahun 70-an. Jadi angle itu yang dipakai oleh Van der Kraan untuk melihat Lombok pada masa itu. Nah, kemudian yang catatan kedua, kalau mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan sejarawan ini. Ini saya dari perspektif penerbit yang menerbitkan buku ini. Jadi catatan kedua yang cukup penting juga kalau menurut saya, jadi Van der Kraan kemudian memberikan perspektif bagaimana penindasan dari masa ke masa itu yang dialami oleh masyarakat Sasak ataupun kelas sosial
Jadi bagaimana misal kekuasaan pemerintah Bali, pemerintah Belanda, ataupun yang dilakukan oleh para perwangsa Sasak itu mengisahkan penderitaan. Yang oleh Pak Doni sendiri itu mengisahkan sejarah orang Sasak itu ibaratnya sejarah orang yang masuk mulut singa, keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Jadi awalnya misal, bagaimana misal kisah misal kedatangan Bali itu dulu itu diharapkan misal antara kedatuan. Ya, kalau dari beberapa sumber lain itu, jadi ada beberapa kedatuan di Lombok ini dan terbagi menjadi kedatuan-kedatuan kecil. Kalau menurut catatan Belanda itu diistilahkan dengan chieftain atau kepala kampung. Di Lombok sebelumnya itu belum ada kerajaan atau imperium sebelumnya. Nah, Van der Kran dengan data yang cukup kuat, kemudian persaingan antara kedatuan ini, itu ada beberapa surat dari perbangsa Sasak itu mengundang Bali untuk datang ke Lombok, mengundang Belanda bahkan juga untuk melakukan kerajaan Bali. Jadi catatan-catatan itu ada juga di lampiran buku itu. Jadi selama ini misal ada seolah-olah mengagung-agungkan diri, mohon maaf ini, para perwangsa Sasak, di buku ini disajikan begitu telanjang bagaimana juga perwangsa itu menjadi kolaborator. Sebenarnya kolaborator untuk menindas orang-orang yang lemah atau kelas sosial yang paling bawah, atau mungkin kalau dalam istilah pembagian kelas Sasak itu ibaratnya itu kelas jajar karang. Jadi para jajar karang itu selalu pada posisi yang lemah. Dan itu ditindas oleh kelas-kelas sosial yang atas itu. Mungkin itu yang ini dipengaruhi oleh kelas analisis teori kelas dari Marx, Karl Marx ya. Jadi perspektif-perspektif seperti ini jarang diungkapkan. Jadi seolah-olah bahkan misal kultur politik kita yang digambarkan oleh Van der Kran itu, ya, kultur masa itu juga akan tergambar siapa saja yang berkuasa pada hari ini. Jadi analisis politik kita hari ini pun kerangka yang diberikan oleh Van der Kran itu pun juga bisa kita untuk lihat bagaimana kelas sosial kita terbentuk pada saat sekarang. Jadi karya ini sangat penting menjadi dasar bagaimana kemudian para pestudi tentang Lombok itu bisa belajar bagaimana misal pada abad 19 kemudian transisinya hingga sekarang itu tidak pernah beralih. Jadi pola oligarki, kelas berkuasa itu tidak pernah berubah dari masa-masa itu. Nah, karya ini penting untuk dibaca sehingga menempatkan ya, atau kita melihat kita ini di Lombok ini siapa sesungguhnya gitu. Siapa yang kira-kira berkuasa atas pulau ini. Jadi konfigurasi politik yang terbangun yang digambarkan oleh Van der Kran hingga kita pada Indonesia Merdeka itu tidak jauh bergeser itu. Ya. Misal bagaimana kekuasaan Bali misal sampai ke Sasak Timur misal yang digambarkan oleh Van der Kran. Jadi orang Sasak Timur itu melakukan perlawanan terhadap misal kekuasaan Bali dan para triwangsa maupun perwangsa. Dan orang Sasak Timur melakukan perlawanan gitu. Nah, jadi pengkotakan politik seperti ini misal ini terbentuk sampai sekarang dan bisa kita lihat jejak-jejak sejarah yang kira-kira mungkin para sejarawan bisa atau di karya-karya lain itu bisa dijelaskan. Tapi karya Van der Kran ini menjadi sangat penting untuk kira-kira memberikan basis analisis kita bagaimana kita melihat struktur sosial, ya, struktur ekonomi yang terbangun di Lombok pada hari ini. Jadi itu konteks yang paling penting dari karya ini. Jadi untuk saya ini pengantar karena saya hanya memberikan kata pengantar dari penerbit karena saya dari Lengge itu hanya berkepentingan untuk menerbitkan karya-karya ini. Kemudian kita bahas secara objektif tanpa perlu harus merasa siapa yang menang, siapa pecundang, siapa pahlawan. Tapi sejarah itu adalah sesuatu yang harus kita terima secara dewasa. Ya. Sesuatu yang kira-kira menjadi cermin untuk kita melihat masa lalu, kemudian bagaimana kita melangkah ke masa depan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan atau diributkan dalam konteks Anda keliru, Anda salah gitu. Jadi kedewasaan menerima kebenaran sejarah seperti ini harus ditanamkan. Dan hari ini saya berbahagia sekali karya ini bisa dibedah atau bisa dibahas secara lebih serius.
Walaupun sejak dulu saya menginisiasi diskusi-diskusi seperti ini, tapi tidak pernah terwujud. Karena kalau saya menghubungi teman-teman dari orang Lombok Timur, orang Lombok Tengahnya tersinggung. Kalau saya menghubungi orang Lombok Tengah, orang Lombok Utaranya juga merasa versinya berbeda. Nah, tapi seberapa ketat atau seberapa keras bantahnya itu, karya Van der Kran itu menemukan jalur kebenarannya dan tidak bisa dalam arti tidak bisa dibantah. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat, karya ini sudah lama diterbitkan dan ditulis pada tahun 1970-an. Otomatis beberapa kerangka teori-teorinya itu sudah lama atau perlu direevaluasi kembali. Jadi ini bukan sebuah kebenaran juga yang mutlak dalam bahasa Latin itu res gestae, gitu. Tapi dia harus sebagai sejarah masa lalu yang harus diceritakan secara objektif. Nah, kebenaran sejarah itu pada soal metodologinya. Jadi kalau dia objektif secara metodologis, ya itu perspektif sejarah yang benar dan yang itu harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Nah, tapi persoalannya, apakah seorang sejarawan itu menceritakan semua masa lalu? Karena sejarawan itu tidak hadir pada masa lalu sebenarnya. Jadi dia hanya mengambil bagian angle dari yang dia lakukan atau dia studi. Dan saya rasa penggalian sumber, kritik sumber, interpretasi narasi yang dilakukan oleh Van der Kran sudah sangat cukup ketat. Dan saya rasa beberapa karya pun yang mencoba memverifikasi maupun menganulir ataupun mengkritik itu pun juga saya lihat tidak sepenuhnya bisa membantah beberapa kerangka-kerangka teoritik yang diajukan oleh Van der Kran. Mungkin isi lebih lengkapnya saya serahkan ke Pak Doni. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ufran ini seperti kita kuliah 2 semester lah. Tinjauan sejarah dari ahli hukum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa sebenarnya memang penulisan sejarah pasti melekat dengan latar belakang kondisional pada saat itu. Kita tahu ini ditulis pada saat sekitar tahun 70-an. Konstruksi filsafat yang kuat pada saat itu memang konstruksi postkolonial, di mana memang banyak hal-hal yang sebenarnya juga secara teoritik itu perlu dilakukan kajian ulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, penulisan sejarah ini banyak versinya. Kami di museum mengambil posisi menjadi menjadi jendela bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga yang kami tampilkan adalah berusaha untuk menampilkan itu memfasilitasi semuanya juga. Dan hajat kita sebenarnya di dalam forum ini adalah bertemu dengan silaturahmi dengan penulisnya secara langsung. Cuma tadi karena ada kendala, akhirnya kita rubah sedikit format itu menjadi berdiskusi. Walaupun memang sebenarnya ada kekurangan dari proses yang berjalan, tapi setidak-tidaknya semangat untuk tetap mencari ilmu yang objektif itu terus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mendengar sekarang terhadap penterjemah dari buku ini. Kepada Pak Doni, saya persilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mahasiswa yang jurusan sejarah di sini? Gak ada? Ada. Guru sejarah juga ada. Guru sejarah? Guru sejarah ada ya? Dosen sejarah? Oke. Saya termasuk yang bukan jurusan sejarah. Maaf ya. Saya latar belakang saya analis kimia, Pak. Ya, analis kimia, kemudian saya bekerja di lembaga internasional, lembaga kemanusiaan, community development, ya, yang di sana memberikan kita perspektif yang sangat luas, ya, untuk menggali apa sebab misalnya terjadi kemiskinan, ya. Jadi latar belakang itulah sebenarnya yang saya ambil dari buku yang sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dan rinci oleh Pak Dr. Ufran, ya. Jadi saya tak perlu mengulangi kembali sebenarnya ini, tapi saya ingin menyampaikan latar belakangnya, gitu ya. Nah, buku ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Museum tadi, diterbitkan secara tertulis, ya, secara dipublikasi secara luas
di tahun 1982 Pak, oleh Heinemann di Singapura. Ya. Jadi itu yang menerbitkan pertama. Kebetulan buku itu di saat itu Orde Baru, buku itu tidak boleh beredar, ya, tidak boleh beredar karena dinilai mungkin mengkhawatirkan ada friksi antar masyarakat Sasak dan masyarakat Bali saat itu, ya. Itu yang jadi latar belakangnya kemudian itu tidak diterbitkan cepat gitu ya. Jadi kemudian setelah reformasi, ya, saya ingat buku itu. Kemudian saya temukan, oh itu kopian Pak, ya, kopian yang kemudian saya coba baca, ternyata tidak ada sama sekali pertentangan, ya, misalnya cerita atau cerita atau isi dari buku itu yang kira-kira memberikan sesuatu yang berbahaya atau berisiko gitu ya. Jadi Pak Dr. Alfons van der Kraan ini seorang penulis sejarah ekonomi, ya. Jadi tidak ada sama sekali yang berkaitan dengan pertentangan perang yang antara Sasak dan Bali dan misalnya tidak, ya. Setelah kita amati sama sekali tidak berisi itu, sehingga saya berani kemudian menghubungi Pak Dr. Alfons van der Kraan lewat email. Waktu itu masih email, belum ada WA lah, ya, belum ada WA, masih kita email. Kemudian saya bilang, boleh enggak saya terjemahkan buku Anda? Oh, sangat senang katanya, sangat senang. Anda dari UNRAM ya katanya? Bukan, saya dari LSM aja, saya bilang. Saya dulu kerja di LSM asal Inggris, tapi kerja di Lombok, ya. Ya. Jadi saya bilang, oke, kalau begitu silahkan terjemahkan katanya. Ya, kemudian saya cari-cari waktu, saya selesaikan dalam waktu 4 tahun ini penerjemahan ini. Lama ya, karena kita sambilan ya, tidak kita khusus ya, ini kerja volunteer ini, ya, kita tidak dibayar Pak. Jadi 4 tahun kita selesaikan dengan susah payah ya. Jadi kita perlu tulis ulang ya, diindonesiakan, diterjemahkan dulu, kemudian diketik ya, itu dikomputerisasi, sehingga lumayan lama Pak ya. Jadi tapi saya sangat berbahagia begitu dia selesai. Kemudian ada penerbit dari Jogja yang mau menerbitkan katanya, ya. Jadi saya bertemu ya, sekerup bertemu bautnya ya, ya. Jadi sama-sama membutuhkan sehingga buku itu diterbitkan di tahun 2009 kalau tidak salah, 2009 ya, ya Pak Pram? Iya. Jadi sudah lama. Dan itu dibuatnya cuma 500 eksemplar saat itu. Nah setelah dibuat saya dikasih 50 eksemplar buat saya. Yang itu saya bagikan gratis dan saya jual gratis karena tujuan kita adalah edukasi. Saya bagikan gratis dan bahkan sampai saya sendiri tidak punya kopiannya. Saking larisnya buku itu ternyata. Saking larisnya. Cuman sayang sekali ya, saya kira tadi ada buku itu dipegang oleh bapak-bapak ibu-ibu di sini, sehingga bisa membaca apa yang saya sampaikan di buku itu. Sebagai penerjemah saya berikan pengantar supaya tahu latar belakang dan isi kepala saya seperti apa sebenarnya ya. Jadi di buku itu ada ya. Kemudian jelas bahwa saya bertujuan agar ini memberikan edukasi kepada masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, untuk membaca sejarah dan menjadikannya pelajaran berharga. Nah, kesimpulan saya dari buku ini adalah sebenarnya yang terjadi di saat itu adalah perbedaan kelas tadi yang disebut oleh Dr. Upran ya. Jadi kesenjangan antara yang mampu dan tidak mampu inilah yang menyebabkan terjadinya sejarah seperti itu. Nah, dari buku ini saya mengambil pelajaran yang sangat berharga Pak Upran. Ya, apa yang saya ambil, yang kemudian saya
lakukan dalam aksi nyata, ya, bukan teori lagi, Pak. Ya. Jadi dari pelajaran sejarah itu saya kemudian menyimpulkan bahwa kita masyarakat ini, ya, terlalu tergantung dengan peran pemerintah, ya, peran pemerintah, ya, tetapi tidak mau bagaimana membangun kekuatan sendiri. Jadi di dalam teori tata kelola pemerintahan yang baik itu kan katanya pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, ya. Masyarakat sipil inilah yang paling lemah di kita, di bangsa Indonesia. Itulah yang membuat kita tidak punya posisi tawar yang setara dengan pemerintah, pemilik usaha misalnya. Seperti yang terjadi sekarang, kembali terulang kata Pak Dr. Ufran, bagaimana oligarki sangat mewarnai keputusan pemerintah. Nah, saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan bahwa kita harus memperkuat masyarakat sipil, ya, di dalam membangun kemandirian. Dan itu ada caranya. Saya temukan caranya itu adalah, kata saya beragama Islam, saya kembali ke Quran dan Sunnah. Saya temukan di dalam surat Al-Baqarah 275 dan 276. Di sanalah rahasia untuk mandiri, untuk sukses. Siapapun Anda, apa itu Anda seorang secara individu, perusahaan dan sebagainya, kuncinya di 275 276 Al-Baqarah itu. Jadi orang didorong untuk berjual beli, tetapi kemudian didorong untuk memberi kepada orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu pernah membaca bukunya Raghuram Rajan, pernah dengar? Tahun 2019 diterbitkan, itu dia membuat sebuah tulisan namanya The Settler. Jadi mengungkapkan bagaimana peran sektor ketiga, yaitu masyarakat sipil, untuk membangun kemandirian di masing-masing lokasi. Dalam hal ini, ya, untuk saya lebih melihat lokasi kabupaten dan kota, atau kecamatan, atau kelurahan dan desa. Itu sebagai kunci tempat kita mendorong gerakan masyarakat sipil untuk bisa mandiri. Nah, untuk diketahui saat ini, seperti Ibu dan Bapak tadi dengarkan, saya ini latar belakangnya analis kimia, ya. Tapi saya menekuni bagaimana kita membangun gerakan masyarakat sipil dalam komunitas filantropi, istilahnya filantropi community. Itu yang kami dorong sekarang di Lombok, ya. Dan kebetulan saya sudah sampaikan ini ke lembaga yang terkait dengan bagaimana kita membangun kemandirian. Dan kemudian pernah dengar nama Badan Amil Zakat Nasional? Ya, Badan Amil Zakat Nasional itu sangat tertarik dengan ide saya ini. Dan kemudian istilahnya merekrut saya gitu, ya, di Kota Mataram untuk bisa memulai itu, ya. Tapi ini gerakan yang kita akan dorong dari secara partisipatif lewat pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Tidak bisa sendiri, ya. Tapi yang penting, di dalam kesimpulan yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Pak Dr. Alfons Padastra ini adalah jangan pernah kita masyarakat ini terlalu bergantung dengan kebijakan pemerintah, karena kita bisa mandiri sebenarnya, ya, bisa mandiri asal kembali ke cara Quran dan Sunnah. Bagaimana itu? Saya ada bukunya. Nanti lain kali itu tema lain itu, ya. Jadi kita dorong bagaimana gerakan aksi masyarakat sipil secara kolektif bisa dilaksanakan masing-masing lokasi. Ya, saya kira itu latar belakang yang saya ingin sampaikan. Semua isinya sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ufran tadi. Saya hanya menyampaikan ini untuk bisa menjadi menjadi bahan perenungan, mungkin, ya, untuk kita jadikan pelajaran dalam hidup kita. Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari orang yang meneliti kata demi kata di dalam disertasi Van Kraan, dan beliau memberikan makna akhir tadi bahwa kita harus mandiri. Dan Bapak Ibu sekalian, pembicara kita yang ketiga, Pak James Bennett,
beliau ini adalah salah satu kurator senior yang ada di museum di Australia, dan beliau ingin memberikan gambaran kenapa posisi Nusa Tenggara Barat itu di dalam perjalanan sejarah itu sangat kaya. Dari sisi kekayaan alamnya, sisi kekayaan budayanya, dan pertemuan silang budaya itu tinggi di Nusa Tenggara Barat. Dan itu adalah salah satu kajian beliau dari bidang kesenian yang bisa memberikan kepada kita beberapa clue, beberapa semacam pengungkit agar kita dapat mencari kembali kenapa provinsi kita ini sangat luar biasa. Kepada Pak James Bennett kami persilakan. Bisa mendengar suara saya, Pak James? Ya, kami persilakan Pak James. Bapak Ibu sekalian, kita mohon kesabarannya karena ada faktor kendala teknis. Silakan kepada panitia membantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya lengkapnya Lalu Walid Mariani. Saya bukan sejarawan, tapi ya penyuka lah sejarah Lombok. Memang sedikit kecewa karena penulisnya tidak hadir, tapi ya tidak apa-apa, titip pertanyaan mungkin untuk beliau nanti. Maaf kepada dua narasumber di depan, ini agak saya minta waktu sedikit. Dalam tulisan buku Panerkran ditulis khusus tentang Patiwai. Bapak Tony pasti enggak sebagai pendirinya Patiwai. 6 orang buat Patiwai. Itu persis apa yang ditulis oleh Kran pada tahun 1970 tadi. Ditulis juga oleh seorang sejarawan Lombok atau pelaku sejarah Lombok yaitu Raden Wirano. Baban Mengwi ditulis tahun 1812 Kisaka, kurang lebih tahun 1892 sebelum perang. Itu ditulis di dalam Baban Mengwi tentang Patiwai ini. Dan tulisannya apa yang di-capture oleh Panerkran bukunya itu hampir saya bilang 11-12 mirip sekali dengan apa yang ditulis oleh Raden Wirano yang dari Pringgebaya, salah satu tokoh penulis surat kelak kepada Belanda, itu Raden Wirano. Nah, dalam tulisan itu Panerkran menulis lebih rinci tentunya karena dia menggunakan data-data primer yang dari Belanda juga. Di situ ditulis bahwa Belanda mengirim 5 armada perang ke Lombok pada saat itu di tahun 1887 ke 1994, berarti sekitar berapa tahun? 7 tahun sebelum perang.
Nah, jadi pertanyaan saya kepada kepada Pak Profesor Panterkran dan hebatnya adalah, saya melihat kejadian pengiriman kapal perang yang tahun 1887 itu bagian dari itu termasuk riwayat perang kalau saya boleh bilang. Di situ udah kelihatan Belanda ingin menyerang Lombok, tapi batal di tahun itu karena ada perjanjian, ada perundingan damai, sehingga dibatalkan saat itu oleh Belanda. Mereka pulang hanya membawa pati wayang saja ke Bali. Tidak jadi perang di tahun 1887. Nah, semenjak tahun 1887 di situ terjadi infiltrasi sosial dari Belanda yang mengirim, misalnya ada Snow Kangolende yang dari Mekah bekerja, membangun jaringan-jaringan tarekat dan sebagainya, memperkuat kelompok-kelompok perlawanan di sana. Saya melihat di situ ada peran Belanda. Di situ saya melihat ada peran Belanda secara nyata. Dan di buku Panterkran tidak menulis tentang itu. Kenapa? Kenapa? Sehingga seolah-olah di kalangan Sasak kita ini termasuk kritik saya juga kepada beliau. Sehingga seolah-olah apa yang terjadi ini murni dari bawah. Sebenarnya bukan. Ini adalah kerjaan dari kaum ini. Dan di dalam buku, di dalam Babat Mengwi karya Raden Wirano sangat rinci dijelaskan juga tentang pati wayang ini dan batalnya perang dengan Belanda ini digambarkan dengan sukacita yang luar biasa penduduk Lombok, baik Bali maupun Islam. Di situ terlihat bagaimana satunya Lombok itu. Dan satu yang menjadi catatan saya pada sejarawan kita di depan, kritik saya juga kepada Bapak penulis, Bapak pembicara pertama tadi, kita kebanyakan meng-capture sejarah Lombok ini di masa perang. Kita lupa dengan masa damai. Di situ kesalahan kita. Penulisan sejarah Lombok itu selalu di masa-masa perang, di masa damai dan kritis. Kenapa tidak serius? Tidak penting karena damai katanya. Itu bayangkan tahun 1870 sampai tahun 1890 tidak ditulis. Ada 150 tahun damai yang tidak ada tulisan apapun. Syukur-syukur ada Raden Wirano yang menulis hanya yang menulis sebelum perang 1994 hanya satu buku tentang itu. Kita terlalu fokus di 3 tahun 1991 1994, kita hanya fokus tahun. Ini kritik saya kepada sejarawan yang menganggap diri sejarawan, karena masa damai ini tidak di-capture dengan benar di dalam sejarah Lombok. Nah, itu saja Pak Rodi, mohon disampaikan kepada beliau kalau Bapak bertemu dengan beliau. Hanya satu catatan saya, kenapa beliau tidak berani men-strike mengatakan bahwa Belanda punya kerjaan ini. Karena dengan jelas di tahun 1887 itu Belanda sudah datang dengan 5 kapal perang yang menyerang Lombok, tapi batal. Tidak berani karena Islam dan Hindu saat itu masih bersatu. Raden Wirano mencatat itu dengan jelas, sama dengan catatan yang ditulis oleh Alfred Panterkran. Demikian, bila ada dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir sudah bisa bergabung dengan Pak James Bennett? Belum bisa. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini catatan yang menarik sekali bahwa ada kajian bahwa ternyata memang sejarah itu terpenggal-penggal. Ada zaman di mana sejarah itu tidak dieksplor secara luas. Nah, ada titik ibaratnya dari satu muka kita yang cantik, cuma karena ada jerawat satu, yang tereksplor itu hanya jerawat yang satu saja di antara kecantikan muka yang ada itu. Nah, sudah bisa dengan Pak James. Oke, pertanyaan yang kedua kami persilakan. Silakan, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Susiati, Pak. Ya, saya mengajar di SMA Negeri 5 Mataram. Sebelumnya terima kasih kepada museum yang telah mengundang kami sebagai guru sejarah. Ini sangat penting, bahkan lebih penting dari apa yang saya sampaikan di kelas, Pak. Saya mengambil kata dari Pak Kepala Museum yang mengatakan bahwa sejarah kadang ada yang tidak dieksplor. Nah, mungkin salah satunya ini, Pak. Sudah mencatat, diterjemahkan, dan bukunya bahkan diterbitkan 10 tahun yang lalu. Bahkan dalam sejarah sendiri, tahun 1982 sudah diterbitkan, tetapi tidak bisa disebarkan. Ini kelemahan sejarah Indonesia. Yang kedua, tahun 2009 sudah diterbitkan juga. Dan anehnya, kami guru sejarah tidak pernah membaca sejarah ini masuk dalam buku pelajaran sejarah. Yang ada dalam sejarah itu adalah sejarah yang muncul di Jawa, seperti sejarah Banten, peristiwa Tanjung Morawa. Kalau tadi saya kutip dari perkataan Bapak penerbit yang mengatakan bahwa kadang kita itu menutupi, ada yang tidak harus diceritakan karena kadang malu kalau kita menceritakan. Sejarah kalau masih berpikir tentang malu menceritakan, kita berpatok pada sejarah Tanjung Morawa. Itu peristiwa besar, peristiwa pemusnahan, peristiwa masyarakat yang harus diusir dan sebagainya. Kenapa yang itu bisa masuk menjadi sejarah? Peristiwa Banten itu masuk menjadi sejarah. Nah, tujuan saya bertanya ini adalah tugas kita. Mari mahasiswa yang jurusan sejarah, saya tantang untuk bisa sejarah yang telah ditulis oleh Van der Kraan ini, mari diteliti. Kemudian kita buat bukunya. Setelah itu tentunya melalui, kalau Kota Mataram kemarin sudah berhasil, Van Ham itu bisa diakui sebagai sejarah cagar budayanya Mataram, makamnya itu. Nah, sekarang saya tantang mahasiswa-mahasiswa yang menyatakan dirinya generasi milenial ini untuk bisa mencatat sejarah yang bisa dimasukkan ke dalam buku mata pelajaran. Kalau mahasiswa, pernah enggak yang lulus kemarin belajar tentang ternyata suku Sasak itu, peristiwa yang dituliskan Kraan itu, ada 3 yang membuat keterlibatan Belanda itu dalam permasalahan pertentangan Triwangsa dan Perwangsa. Dan ternyata pandangan kita sebagai guru mengatakan bahwa Bali itu perang dengan Mataram, Bali itu perang dengan Lombok. Kalau ini masih ditutupi, itu mohon, ini bagaimana caranya kepada peneliti juga penulis untuk memflorkan itu menjadi sebuah hasil penelitian yang bisa dicatat secara nasional. Dan kami milenial yang saya ajar ini bisa tahu sebenarnya sejarah di Lombok. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono Edi dan saya bekerja di desa dan saat ini masih kuliah di Pascasarjana jurusan Pendidikan Agama Islam, Bapak, di Universitas
Islam Negeri Mataram. Boleh saya cerita sedikit karena waktu sebelum pendaftaran pasca sarjana dulu kami berencana kuliah di Jawa. Dan syarat untuk pendaftaran kuliah harus memiliki proposal penelitian. Dan di desa kami, dan sekaligus saya sebagai sekretaris desa di Desa Berikodaya, Kabupaten Lombok Tengah, di situ pembacaan lontar Puspa Karma sekali dalam setahun, dan semua masyarakat membawa makanan isi bumi. Itu yang membuat saya tertarik bahwa kenapa orang Lombok itu tidak pernah ingin tahu lebih dalam dan perinci. Mungkin kita dipersulitkan oleh pemerintah, mungkin itu ide konyol dari yang sekarang. Kita tidak pernah melihat dari mana Lombok atau sejarah Lombok. Yang kita ketahui sejarahnya, sumbernya tidak kita ketahui. Cuma alhamdulillah dosen pembimbing saya yang sekarang, mungkin beliau kenal, Profesor Dr. Jamaluddin. Dia menulis sejarah Lombok masuknya Islam. Kapan orang Lombok itu bisa menulis? Abad keberapa bisa menulis orang Lombok? Mungkin itu sebagai pertanyaan juga. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, apakah yang dijelaskan tadi? Saya lebih membaca itu politik ekonomi sebenarnya. Karena Lombok ini paling seksi dari semua lintasan peta Indonesia. Kenapa seksi? Mau jalur manapun di air ini pasti melewati Lombok. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, karena mungkin kita terpengaruh dengan pemikiran bahwa kita itu termasuk korban penipuan sebenarnya, saudara. Kenapa korban penipuan? Entah itu kita terlalu bodoh, entah itu kita tidak pernah ingin tahu tentang Lombok itu sendiri. Karena ternyata sempat kami telusuri ada di Babat Lombok, Babat Sakra, Babat Praia. Kebetulan saya orang Praia Timur. Sama Bangko tadi disebut. Tapi kalau kita mau bertanya ke sana, dia ngaku keluarga saya. Saya ke Ali Batu, ke makam Ali Batu. Saya sebut orang mana, orang Meleke. Karena orang Meleke itu masuk di Babat Cakra. Tapi di Babat Cakra itu disebutkan bahwa ada salah satu politik, paling tidak ekonomi darinya. Itu mungkin dari ibu sejarah tadi. Cakra itu perang sama Mataram, Mataram perang sama Bali, Karangasem, mohon maaf. Karena dari situ kita bingung Bapak. Kita bingung, saya berdialog dengan orang yang paling tua di desa saya, tidak pernah bisa baca tulis, tapi dia tahu sedikit-sedikit. Habis itu dari yang saya tanya ke orang tua kami, saya baca bukunya. Dari buku yang saya dengar, saya lagi telusuri. Terus yang mana yang saya percayai Pak? Yang ini saja sudah ada di komentar tadi. Jadi, saya datang ke sini, mohon maaf. Saya tidak langsung percaya dengan apa yang ada di buku ini, walaupun saya belum baca. Karena kalau kita percaya langsung, kita malas untuk meneliti lagi. Ayo, lihat. Kita itu di sini masa, bayangin masa kegelapan, masa penerangan itu di zaman yang dahulu. Yang kita ini mungkin milenial yang saat ini untuk membongkar lebih dalam lagi bagaimana emas dalam sejarah itu kita menikmati bersama. Mungkin pertanyaannya di yang dua tadi itu Bapak. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan dan 3 3 masukan. Saya persilakan kepada Pak Dodi dulu karena tadi sudah kita bertukar lagi. Pak James sudah bisa ya? Halo Pak James, sudah bisa? Oh boleh Pak. Kami persilakan.
Udah bisa terkonfirmasi dengan Pak James? Oke, Pak James, kita sudah hadir di sini. Ada banyak audiens di sini. Ada mahasiswa, ada guru sejarah, ada pemerhati kebudayaan segala macam. Ada memang tadi pernyataan Pak James bahwa sebenarnya Nusa Tenggara Barat ini sangat kaya. Mungkin Pak James bisa memperlihatkan kepada kita terkait dengan proses silang budaya, kenapa NTB itu sangat beragam coraknya. Pada Pak James kami persilakan Pak James. Halo, saya Uut Notasari. Jangan lupa tonton terus channel Seko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.